Gimana? Baik, Menunggu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan briefing untuk sedang tugas akhir yang akan dilaksanakan minggu depan ya. Minggu depan kan daftaran terakhir untuk yang di Meruya, yang di Keranggan sudah berakhir di hari ini. Karena ada 2 batch untuk Keranggan dan 3 batch untuk Meruya. Sehingga untuk hari ini, sesi pagi dan sesi sore, kita laksanakan briefing pelaksanaan sidang tugas akhir. Sekarang untuk sesi pertama kita mulai jam 9, nanti insya Allah kita akan selesai jam 11, dan sesi kedua kita akan mulai jam 4, dan akan selesai insya Allah jam 6 sore. Ya, ini juga saya untuk penyamaan persepsi, mohon maaf untuk mikrofon tolong dimatikan ya semuanya ya. Tolong di-mute ya, semua mikrofon. Halo? Bu Kety, Pak Hafiz, tolong diinfokan di itu. Oke, ya. Hari ini kita akan briefing mahasiswa sidang tugas akhir, dan nanti dilanjutkan untuk hari Senin insya Allah untuk penyamaan persepsi pembimbing dan penguji. Jadi minggu depan itu harus sudah clear semua bagaimana untuk pelaksanaan sidang tugas akhir, laksanakan di minggu depannya lagi. Ya. Ini sengaja karena kalau tidak saya laksanakan di hari ini dan hari Senin besok, nanti yang saya khawatirkan untuk pelaksanaan sidang tugas akhirnya sedikit atau banyak akan ada kendala ya. Di situ yang saya tidak mau, makanya sekarang saya lakukan briefing yang mungkin untuk nanti mahasiswa tugas akhir ini untuk detailnya, untuk bagaimana teknisnya, kalian bisa hubungi pembimbing masing-masing, tapi untuk terkait administrasi di Mercu Buana, tentulah berkaitan dengan program studi, yang dimana di sini ada 2 koordinator tugas akhir, untuk Meruya ada Pak Hafiz, dan untuk Keranggan ada Bu Kety, ya. Sehingga nanti tidak ada lagi istilah, saya teknik elektro Meruya, saya teknik elektro Keranggan, nggak ada. Yang ada adalah kita teknik elektro Mercu Buana, karena teknik elektro Mercu Buana hanya satu kaprodi, tidak ada istilah masing-masing. Jadi nanti akan seragam semua, ya. Pelaksanaannya pun bareng. Ini alhamdulillah momen untuk sedang online ini kesempatan untuk kita bisa menyeragamkan antara Muria Keranggan ya. Oke, oh ya, ini Bu Kety menginfokan ke saya kalau speakernya bermasalah. Seperti saya tadi, kenapa saya tadi pindah ke room ini, sebelumnya speaker saya juga bermasalah gitu, makanya saya pindah ke room ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah hadir 88 mahasiswa, 89 ya, 89 mahasiswa tugas akhir. Dan ini sepertinya masih akan terus bertambah ya. Jadi nanti ini untuk karena mikrofon speakernya Bu Kety bermasalah, mungkin nanti lebih banyak untuk paparan detail bagaimana tugas akhir sidangnya nanti dari Pak Hafiz ya. Pak Hafiz nanti saya minta tolong untuk banyak paparan. Sebenarnya mahasiswa itu harus ngapain aja sih sampai dengan bisa sidang tugas akhir gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa? Nggak ada? Oke, jika tidak ada, kita akan efektifkan waktu saja. Sekarang kita mulai jam 9 lewat 24. Tadi kita jam 9 buka link. 20 menit untuk menunggu kalian hadir, saya rasa cukup. Nanti insya Allah Pak Hafiz akan paparan dalam waktu 1 jam, ya, sampai dengan jam 10.30. Nanti 10.30 sampai jam 11 untuk sesi tanya jawab jika ada. Jika tidak ada, ya maksimal jam 11 sudah selesai. Ya, oke, itu mungkin itu saja mungkin dari saya sebagai pengantar aja.
Karena toh ini yang akan banyak berkaitan dengan mahasiswa itu adalah koordinator tugas akhir ya. Koordinator tugas akhir yang akan banyak berkaitan dengan mahasiswa. Dan juga masing-masing dosen pembimbing, dosen penguji nanti otomatis siapa yang bimbing dia juga yang akan plotkan sebagai penguji. Jadi pembimbing dan penguji itu ada pasangan gitu ya. Itu juga karena ini semua berlangsung online, sidang tugas akhir akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli. Ya, waktunya udah jelas. Begitu nanti hari Sabtu itu untuk pendaftaran mahasiswa tugas akhir yang di Muria selesai, nanti akan saya minta ke koordinator tugas akhir Pak Hafiz Buketi dibantu oleh Bu Indah dan Bu Ronika. Paling telat Senin sore jadwal sudah keluar gitu. Ya, paling telat Senin sore berarti bukan Senin besok ya, tapi Senin depannya lagi ya. Karena Meruya baru akan selesai pendaftaran sampai tanggal 18, paling tidak tanggal 20 Juli itu jadwal sudah keluar, ya. Sehingga nanti tanggal 21 sampai tanggal 30 itu bisa sidang tugas akhir. Oh ya, akhir bulan Juli ada Idul Adha juga ya. Ada Idul Adha. Jadi juga itu nanti otomatis akan mengurangi 1-2 hari untuk pelaksanaan sidangnya, ya. Jadi masa tugas akhir bulan ini adalah semoga sebagai bulan terakhir kalian sebelum lulus sebagai sarjana teknik elektro dari Mercu Buana, ya. Sehingga paling tidak sampai dengan revisi selesai sampai dengan yudisium, kalian bisa fokus dulu dengan kuliah. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk prolognya. Saya silakan Pak Hafiz untuk menyampaikan materinya. Dan nanti sambil jalan saya mungkin bisa sambil jeda di tengahnya ya. Silakan Pak Hafiz. Oke, terima kasih Pak Tio. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Pak Tio atas waktunya. Sudah dikasih introduction dulu sebelumnya. Mungkin ini adalah next-nya adalah sidang akhir ya. Jadi memang finally sidang akhirnya itu via online lagi. Balik lagi ke seperti Sempro kemarin. Jadi ada beberapa ketentuan, mungkin langsung saja saya jelaskan. Kalian bisa bentar, saya share screen dulu ya. Now. Okay. Boleh info? Sudah muncul atau belum? Udah Pak, udah muncul. Mungkin bisa di itu full screen ya Pak Hafiz ya. Oke. Oke, udah ya? Oke ya. Briefing masih semoga kalian sehat semua ya. Tadi saya lupa. Yang kerja tolong jaga kesehatan juga nantinya. Oke, next-nya. Wait, kok nggak bisa? Oh, oke. Ya, jadi sidang tugas akhir ini memang penjelasan sidang online ini nanti saya akan jelaskan terkait jadwalnya, lalu terkait saat sidang sebelum sidang apa yang harus kalian lakukan, saat sidang apa yang harus kalian lakukan, dan setelah sidang. Jadi ada 3 part yang harus kalian lakukan pada terkait dengan sidang tugas akhir. Oke. Nah, ini sidang tugas akhir memang seperti kita ketahui sudah ada range waktunya dari tanggal 20 sampai 30 Juli. Jadi via aplikasi Hangout ya, sama kayak gini. Jadi range-nya 20 sampai 30 Juli itu semuanya batch 1, 2 ataupun 3. Jadi range-nya itu selama 10 hari itu sidang semuanya. Jadi kalau untuk sidang tidak ada lagi per batch-batch lagi. Jadi semuanya sudah dijadikan satu gitu. Tapi tetap mengarahnya ke batch 1 lebih dulu, batch 2 lebih dulu, batch 3 lebih dulu. Jadi jeda waktunya tidak seminggu. Tapi cuma beberapa hari. Nah, terkait pendaftaran memang kalau pendaftaran itu
yang via Google Form itu memang teman-teman yang sudah ready banget gitu dan sudah di ACC sama pembimbingnya gitu loh. Jadi jangan salah, kalian cuma mau cepet-cepetan daftar doang, tapi ternyata pada saat hari H-nya kalian tidak siap. Jadi kenapa saya bikin dua, yang satu via pos cuman upload berkas dan yang satunya lagi hanya untuk pendaftaran sidang. Jadi artinya pendaftaran sidang yang via Google Form itu yang fix kalian untuk mengikuti sidang. Oke, berikutnya seluruh peserta sudah wajib sudah dijadwalkan untuk sidang tugas akhir, maka wajib mengikuti sidang tugas akhir yang nanti jadwalnya akan terlampir. Jadi nanti saya akan share jadwalnya sekaligus dengan nama-nama pengujinya. Nah, mungkin ini kalian yang bikin deg-degan kalian ya. Jadi nama-nama pengujinya tuh masih rahasia. Oke. Next. Nah, ini pertama terkait dengan sebelum sidang apa sih yang harus kalian lakukan gitu loh. Pertama, mengisi Google Form pendaftaran sidang sesuai dengan batch-nya. Itu sudah ya. Mungkin yang batch 1 sudah selesai di 4 Juli, lalu batch 2 terakhir hari ini. Mohon di make share dengan pembimbingnya. Jika sudah setuju pembimbingnya, silakan kalian daftar melalui link yang ada di grup. Oke. Ini saya rasa mohon upload 4 file via pos SOS. Ini juga sudah. Ini maksimal semua batch ya. Untuk seluruh batch adalah 18 Juli. Jadi semuanya masih di open sampai 18 Juli. Setelah 18 Juli baru di close. Berarti Sabtu depan ya terakhir. Lalu ada beberapa hal yang di-upload. Mungkin sudah tahu juga ada sertifikat kegiatan, bukti peminjaman buku, bukti bebas peminjaman buku, bukti bebas biaya kuliah, lalu bukti bimbingan dengan pembimbing secara online ataupun offline. Nah, terkait dengan, saya rasa ini nggak ada masalah ya teman-teman yang dari batch 1 sudah hampir dari 28 orang yang ikut sidang nantinya, nanti batch 1 yang sudah upload kemungkinan 25-an lah. Jadi hanya 3 orang aja. Nah, saya belum tahu batch 2 akan saya cek mungkin besok di hari Minggu, karena biar sampai hari ini dulu ditutup sampai nanti malam. Oke, terkait bebas biaya kuliah, ini memang masih jauh dari 100% gitu loh. Jadi belum nyampe 100%. Saya tahu mungkin case-nya berbeda lagi, mungkin banyak yang minta dispensasi waktu, it's okay. Tapi ingat, ketika kalian daftar sidang sebelum batch-nya itu harus sudah lunas. Karena kalau tidak, itu tidak bisa tidak bisa dilaporkan nanti nilainya setelah sidang gitu loh. Jadi memang salah satu syarat yang utamanya itu adalah kalian harus melunasi biaya perkuliahan dulu. Jadi dari 170 atau 180 orang yang ambil sidang, yang ambil TA, yang akan sidang, itu kemungkinan yang sudah bayar hanya 70 orang ya, 70 orang atau 60 orang gitu. Jadi memang, tapi it's okay gitu, tapi coba kalian usahakan lagi. Memang ini adalah salah satu konsekuensi ketika kalian ngambil TA sekaligus ada mata kuliah, jadi tagihannya terlalu besar. Tapi kita bisa memaklumi dan kita bisa mendispensasikan itu. Oke. Berikutnya adalah peserta wajib mengirimkan laporan TA PDF dijadikan satu file dan rekaman video presentasi. Ketentuannya nanti akan saya jelaskan di poin berikutnya, ke pembimbing masing-masing maksimal H-3 sebelum sidang berlangsung. Oke, kenapa di sini ada rekaman video presentasi? Jadi, mahasiswa ini yang akan sidang tidak perlu mempresentasikan pada saat online. Jadi, kalian hanya merecord video kalian yang sedang presentasi tugas akhirnya, setelah itu dikirimkan ke pembimbingnya masing-masing dan juga laporan TA-nya. Jadi nanti penguji akan mengecek video presentasi kalian sama laporan TA-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau sempro kemarin kan kalian online pada saat presentasi. Nah, itu ternyata, dan saya juga mempelajari dari sidang Mei kemarin, dan itu ternyata hanya 4 orang bisa sampai 5-6 jam. Itu terlalu lama. Jadi kurang efektif juga. Alangkah lebih baiknya video kalian presentasi itu kalian rekam terlebih dahulu, setelah itu baru di-share atau dikirim ke pembimbingnya, nanti pembimbingnya yang akan mendistribusikan ke para penguji gitu. Ingat, nge-share-nya bukan di hari H, tetapi H-3 sebelum sidang. Kalau hari H sama aja, nanti si penguji baru ngelihatnya di hari itu juga dan pada saat online mungkin gitu.
Jadi ini untuk memudahkan kalian juga tidak terlalu banyak membuang-buang kuota. Jadi mungkin ini kuotanya ya udah cuma sekali ngirim aja selesai. Nanti pada saat online itu hanya dilakukan tanya jawab seperti itu. Jadi sistem sidang TA-nya sekarang kayak gitu ya. Jadi nggak sama dengan Sempro yang kalian harus online dan mempresentasikan tugas akhir kalian, tetapi sekarang presentasi kalian direkam, lalu dikirim ke pembimbing, pembimbing meng-share ke penguji, lalu nanti penguji pada saat online, kalian juga harus online semuanya, itu tinggal tanya jawab. Sampai sini? Lanjut? Nggak bisa ngeliat conversation. Lanjut ya? Oke. Nanti Lanjut, mungkin sesi, ya oke. Bapak mau bertanya. Iya. Untuk durasi videonya itu ada ketentuannya nggak ya? Nanti, ini kan nanti akan dijelaskan di Gitu. di poin berikutnya ya. Kasih. Oke. Next, itu tadi sebelum sidang ya. Nah, saat sidang sama dengan yang sidang Mei kemarin, kalian menggunakan kemeja putih, celana bahan hitam, dasi, ditambahin dengan jas ya. Jadi coba usahakan pakai jas ya. Jasnya warna apapun it's okay, tapi kalau bisa warnanya agak gelap gitu. Itu untuk yang pria. Lalu untuk yang wanita, kemeja putih, rok bahan hitam, blazer hitam, atau mungkin hal lainnya mungkin boleh. Suara apa itu? Oke, mungkin blazer atau apa gitu ya, yang sekiranya ada penutupnya gitu, warna hitam atau warna gelap. Itu untuk pakaian. Lalu sidang dimulai sama seperti Sempro, jam 9 sampai jam 17 kurang lebih, dengan waktu mulainya dikondisikan oleh pembimbing dan penguji masing-masing. Nanti akan diinfokan atau disepakati oleh pembimbing dan penguji kira-kira kapan kalian mulainya. Startingnya jam berapa. Next, sidang dilakukan dalam posisi duduk sopan sama ya. Jadi artinya sidang ini, yang pada saat sidang ini maksudnya nanti cuman sesi tanya jawab. Jadi tidak ada presentasi lagi, karena itu membuang-buang waktu nantinya. Gitu. Oke, saudara-saudara wajib standby 30 menit sebelum sidang, artinya sebelum online ya, dimulai dan menunggu undangan dari dosen pembimbing berupa link atau number code untuk join di aplikasi Hangout. Jadi, sekarang kalau Sempro kan kemarin masuknya barengan ya. Kalau sekarang masuknya satu-satu ya. Tinggal nunggu panggilan dari si pembimbing gitu. Jadi nggak sekali gebrek. Jadi satu, misalkan si A masuk gitu, nanti kalian join satu gitu. Nanti pembimbing akan nge-share linknya. Oke, tadi ini dijelaskan peserta gabung ke Hangout secara bergantian menunggu giliran dan instruksi dari pembimbing. Jadi tidak masuk sekaligus. Oke. Next. Saat online, mahasiswa tidak diperkenankan untuk melakukan presentasi ulang tadi ya. Hanya dilakukan tanya jawab langsung dengan penguji ya. Jadi semuanya tidak ada yang mempresentasikan lagi. Video pun juga langsung aja ditampilkan pada saat kalian membuat video. Ya, jadi video dalam bentuk video gitu. Tiap peserta diberikan waktu maksimal 20 menit saja untuk tanya jawab karena penguji sudah ngebaca laporan kalian dan sudah melihat presentasi kalian. Ini Nah kan nanti isinya cuma ada penguji, pembimbing, pengujinya 2, pembimbing, suara siapa? Oke. Pengujinya 2, pembimbingnya 1, dan kalian. Jadi cuma ada 4 orang. Jadi kameranya semuanya harus diaktifkan. Ya. Mahasiswa yang membuat rancangan alat, mohon agar disiapkan alatnya di samping atau di tempat yang terjangkau untuk dilihat oleh penguji atau disimulasikan dalam bentuk video tadi. Nah, kalau misalkan sekiranya dalam presentasi kalian yang kalian buat itu, videonya nggak muat, ya udah nanti pada saat hari H aja, pada saat online tinggal tampilkan videonya. Itu nggak masalah. Tapi tolong alatnya jangan terlalu ribet, jadi semuanya harus disiapkan. Jadi jangan sampai pada saat kalian online harus nyolok lagi, ternyata bahkan mungkin nyolder lagi. Nah itu kan terlalu makan waktu juga gitu loh. Jadi tolong disiapkan di samping kalian. Jadi pada saat penguji tanya mana alatnya, ada nih. Jadi kalian silakan tunjukkan gitu. Nah sidang berikutnya itu yang harus kalian lakukan mencatat saran atau perbaikan dari penguji ya, di kertas kosong aja, nggak apa-apa.
Jadi sarannya atau perbaikannya nanti dicatat untuk direvisi. Jika dari kalian mendapatkan koneksi yang nggak stabil atau terputus, mohon dikoordinasikan dengan pembimbing masing-masing. Ini adalah ketentuan pada saat kalian sidang online. Artinya sidang online kalian tidak perlu presentasi, kalian hanya melakukan tanya jawab kepada penguji dan pembimbing. Gitu. Tadi udah sebelum sidang yang harus kalian lakukan. Setelah sidang, ada yang mau tanyakan setelah sidang? Saat sidang, sorry. Lanjut. Halo Pak, mau tanya Pak. Silakan. Waktu saat bikin video itu maksudnya duduk atau diri gitu Pak? Bikin video? Duduk. Duduk. Nanti saya akan jelaskan ketentuan cara buat videonya. Oh my god. Pak, Terus tanya Pak. sama ini Pak, yang tadi kan file untuk laporannya kan dijadikan satu file PDF ya. Pasti. Itu kalau yang saya bikin kan dia per kayak bab 1, bab 2, bab 3 terpisah gitu Pak. Nah itu apa dijadikan satu atau bisa terpisah? Ya, dijadikan satu semuanya. Jadi penguji hanya menerima satu file dan satu link video atau video kalian yang kalian sudah kirim ke pembimbing. Gitu. Oh, jadi cuma ada 2 ya. Satu laporan itu udah termasuk bab 1, bab 2, bab 3 tidak Dari terpisah. Dari cover gitu. sampai daftar pustaka atau lampiran gitu. Oh. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Siapa lagi tadi yang mau nanya? Boleh. Itu dalam bentuk PDF atau Word ya Pak? Yang Ya, digabung, PDF aja. PDF biar nggak berubah-ubah dan biar nggak rusak, jadi PDF. Iya, siap. Maaf Pak, mau tanya lagi. Ya, lanjut. Silakan. Untuk PDF-nya itu dikasih halaman nggak Pak ya? Maksudnya? Kan ada daftar isi itu ada halamannya. Untuk per lembarnya itu dikasih halaman atau tidak perlu? Iya, ya jelas dong. Itu kan udah dalam bentuk laporan. Jadi harusnya kalian print ya udah ada halamannya. Tapi ini nggak usah di print, cuman dalam bentuk soft copy. Itu udah ada halamannya semuanya. Jadi yang udah fix ya. Jadi jangan tanyakan lagi harus ada ininya enggak, harus ada lembar pernyataannya enggak, harus ada kata pengantar. Itu semuanya harus sudah ada gitu loh. Sesuai dengan yang ada di buku panduan gitu. Oke? Ada lagi? Dah. Oke. Tadi flashback sedikit. Jadi gimana Pak lembar pengesahan? Apakah ditanda tangan? Ingat, lembar pengesahan dikosongkan terlebih dahulu. Jadi jangan ada tanda tangan siapapun. Di situ kan ada 3 ya. Pembimbing, koordinator TA, sama kaprodi. Ini dikosongin dulu. Ya. Jadi nanti aja. Jadi pada saat sidang, pengesahannya masih kosong. Ya. Jadi penguji tidak ada tanda tangannya sama sekali pada saat kalian kasih. Oke. Lanjut ya. Jadi sudah sebelum sidang, saat sidang, coba kita masuk ke setelah sidang. Mungkin setelah sidang, PR kalian jauh lebih banyak gitu. Oke. Ya, setelah sidang, kalian wajib melakukan revisi maksimal 10 hari kalender setelah tanggal sidang. Ini tadinya 7 hari. Cuman saya naikkan jadi 3 hari. Saya naikkan 3 hari jadi 10 hari. 10 hari kalender setelah sidang. Ingat, termasuk hari Minggu. Jadi udah 10 hari itu sudah hari Minggu. Kalau kalian masuk ke hari 11, ketika kalian dapat nilainya A, maka akan turun jadi B+. Ya. Ketika kalian dapatnya B+, maka akan turun jadi B. Ketika kalian dapatnya B, maka kalian harus sidang batch khusus. Ya. Sidang ulang di batch khusus. Ingat, ini jangan terlalu diremehkan. Jangan sampai diremehkan. Karena ini banyak case yang nggak lulus gara-gara ini gitu. Sebenarnya dia udah sidang gitu, dapat nilainya B+. Akhirnya nilainya jadi berkurang B. Dapat nilainya B, akhirnya suruh sidang ulang gitu. Jadi revisi ini tolong diperhatikan 10 hari kalender. Bukan 10 hari kerja ya. Beda antara 10 hari kalender dengan 10 hari kerja. Kalau 10 hari kerja Senin sampai Jumat. Ya. Jadi 10 hari kalender kalian hitung tuh termasuk hari Sabtu dan Minggu. Oke. Next, laporan yang sudah direvisi mohon untuk ditandatangani oleh pembimbing. Ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan tanda tangan dari pembimbing, koordinator TA, dan kaprodi. Membayar sumbangan buku alumni dengan bukti pembayaran. Ya, membayar sumbangan buku alumni, jadi selama range 10 hari itu yang harus kalian lakukan tadi revisi,
terus mendapatkan tanda tangan, lalu membayar sumbangan buku alumni, itu langsung hubungi keuangan. Gimana caranya? Tapi biasanya sih sudah kebuka, nanti ada tagihannya sebesar 250.000. Ya, nanti kalau untuk pembayaran pokoknya saya nggak, ini kurang paham, jadi langsung komunikasikan ke bagian keuangan. Oke. Next, ya, yang harus kalian lakukan berikutnya setelah sidang adalah mengisi Google Form dan harus mengupload beberapa berkas. Yang pertama, laporan TA PDF full plus tanda tangan, ya, tanda tangan di lembar pengesahan itu. Lembar pernyataan jangan lupa tanda tangan ada materainya. Itu harus ada juga. Jadi kalian beli materai, tanda tangan, lalu di-scan, dijadikan satu file laporan kalian. Nah, itu dalam bentuk TA dan Word. Dalam bentuk PDF dan Word. Itu semuanya di-upload. Ya. Berikutnya yaitu template jurnal dari TA kalian. Kalian kan udah bikin laporan TA nih ya. Ya. Kalian bikin jurnal. Selama ini kan kalian baca-baca ya jurnal, referensi jurnal gitu loh. Jadi, silakan kalian bikin template jurnal. Caranya adalah kalian tentukan dulu mau submit di jurnal mana, gitu ya. Jadi kalian harus menentukan, salah satu persyaratan sekarang itu adalah harus ada bukti submit jurnal. Oke, bukti submit jurnal biasanya dikirim ke email kalian masing-masing ketika kalian registrasi. Itu untuk step-stepnya nanti coba saya akan sounding lagi terkait untuk publikasi jurnal, TA kalian dalam bentuk jurnal, itu harus ada template-nya. Template jurnalnya dalam bentuk PDF dan Word juga sama. Berikutnya yaitu poster. Ya. Poster, silakan kalian desain sendiri, sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Ingat, poster itu tidak terlalu banyak tulisan. Jadi kurang lebih banyak gambar gitu loh. Ya, tapi paling tulisannya hanya beberapa aja. Kira-kira abstrak sih yang masuk. Untuk di poster tuh utamanya abstrak, jadi biar tahu kalau orang lihat poster, nanti ketika ada pameran tinggal ditampilkan saja. Jadi cara buat poster bebas desainnya apa aja. Ukurannya A3 aja. Oke. Tadi bukti pembayaran ya sudah dijelaskan. Lalu bukti screenshot saat sidang online. Artinya ketika online jangan lupa kalian screenshot kayak kemarin pada saat sempro. Lalu bukti submit jurnal yang dituju. Tadi ya, biasanya ada di email. Jadi step-nya adalah ketika kalian mau publikasi jurnal, kalian harus tahu dulu, saya mau publikasi kemana nih, gitu. Nah, referensinya dari saya kemarin kan saya kasih tahu jurnal teknologi elektro, ada sinergi, ada itu dari UMB ya, ini yang dari UMB, ada Incomtech, itu tiga-tiganya berhubungan dengan teknik elektro. Jadi ada tiga tujuan yang akan kalian submit nanti maunya kemana. Nah, setiap tiga ini template-nya beda-beda gitu loh. Setiap publikasi ini template-nya beda-beda tergantung dari si jurnal yang dituju. JTE beda template-nya dengan ini. Jadi kalian harus tentuin dulu mau kemana gitu. Setelah itu kalian registrasi, baru kalian submit. Dan bukti submitnya nanti akan ada di email kalian yang sudah diregistrasikan gitu. Jangan sampai kayak sidang Mei kemarin nih. Sidang Mei, dia tahu-tahu cuma submit laporan TA kalian ke JTE itu. Itu salah besar. Saya takutnya salah menjelaskan. Masalah saya bilang itu adalah jurnal. Jurnal TA kalian dijadikan jurnal gitu loh. Kalian kan baca tuh jurnal. Biasanya kan kolomnya dibagi 2 tuh ya kalau jurnal. Paling maksimal 8-10 lembar. Nah itu kalian ringkas tuh. Gitu. Jadi jangan laporan TA kalian submit ke jurnal yang dituju. Itu salah besar ya. Jadi ketika ditanya mana template jurnalnya, kalian tahu ada, mana bukti submitnya, kalian ada. Gitu. Sampai sini? Silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu submit jurnal itu daftarnya pas kapan ya? Sorry, pada saat 10 hari itu, 10 hari kalender itu. Oh, jadi kita disediakan linknya buat daftar atau gimana tuh? Enggak, itu bebas. Oh, Cuman bebas. referensi yang saya tadi sebutkan itu bisa yang kalian tuju di 3 tempat itu. Gitu. Bisa diulangi Pak untuk yang 3 tempatnya itu Pak? Jurnal Teknologi Elektro itu punya Elektro UMB, ya. Terus sinergi
itu punya fakultas ya sinergi. Mercubuana juga punya fakultas teknik. Tapi kalau sinergi itu udah internasional, jadi harus berbahasa Inggris. Itu lebih bagus gitu. Lalu berikutnya INCOMTECH. India, Nitro, Charlie, Omega, Mama, Tango, Echo, Charlie, Hotel. Income tax. Ya, bisa di 3 tempat itu. Tapi kalau kalian punya referensi lain, boleh. Gitu. Ingat, Ini mas syarat utamanya kalian harus daftar dulu ya, karena di setiap itu harus daftar. Jadi nggak bisa langsung submit. Gitu. Ya, ini lanjut. daftar itu online Pak atau gimana? Sorry. Daftarnya online atau gimana? Ya, ini? online. Semuanya online. Registrasinya online, semuanya. Daftarnya gampang kok. Jadi biasanya tinggal masukkan nama, afiliasinya. Nah, afiliasinya saya sarankan coba pakai perusahaan kalian. Jadi jangan pakai Mercubuana. Karena orang pertamanya kalau buat jurnal itu kan kalian. Gitu loh. Orang keduanya nanti dosen pembimbingnya. Nanti dosen pembimbingnya baru pakai Mercubuana. Jadi ada perusahaan kalian dan Mercubuana gitu. Itu lebih ini aja sih. Tapi kalau kalian mau pakai Mercubuana juga nggak apa-apa. Jadi afiliasinya kalau bisa sih perusahaan kalian namanya. Jadi nanti pada saat regis, oh ternyata si Tommy misalkan, si Tommy ini dari PLN. Oh berarti PLN ternyata staffnya atau karyawannya pernah join atau submit di jurnal tersebut gitu. Oh, oke Pak, jelas Pak. Sip. Lanjut, nanya lagi pertanyaan maksudnya. Ada lagi yang tanyain? Maaf Pak, mau nanya. Boleh silakan. Bukti pembayaran sumbangan buku sebesar 250. Nah, itu kalau misalkan kita menyumbangkan buku tapi tidak memberikan uang gimana, Pak? Nggak bisa. Ternyata dari UMB itu memang dia harus, itu maksudnya ketagihan kalian gitu loh. Oh gitu. Berarti memang sudah harus memang harus, iya. Memang sistemnya udah harus bayar, iya. Gitu. Tidak bisa digantikan dengan menyumbang buku secara langsung. Nggak bisa gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke. Lanjut. Ada lagi kah? Lanjut ya. Udah jelas nih sampai sini. Maaf Pak. Mau nanya dong Pak. Oh iya. Boleh. Yang tanda tangan pembimbing ini maksudnya gimana Pak ya? Yang apa? Untuk mendapatkan tanda tangan pembimbing. Nanti saya jelaskan. Beda. Lagi? Saya Pak, mau nanya Pak. Boleh. Gini Pak, kan ini kan kalau untuk persyaratan sidang ini kan untuk pendaftarannya dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 ya Pak. Daftar yang batch 3. Nah, di saat itu kan saya emang iya untuk yang batch 3 itu Pak. Nah, cuman di sini ada kendala sedikit sih Pak, jadinya untuk perombakan alat. Nah, Dospem saya ini minta alatnya untuk dirubah untuk bisa efektif lah Pak. Nah itu untuk tanggal terakhir di tanggal 18 itu jam berapa ya Pak? Jam 12 malam. 23.59 sorry. Oh, oke deh Pak, itu aja soalnya ngerinya nggak keburu. Oke. Sip. Semoga Oke, cepat ya makasih, revisinya. Alatnya jadi. Oke, lanjut. Siapa? Tanya lagi. Ayo, banyak yang nol. Udah? Lanjut ya. Oke. Lanjutnya, setelah sidang, kalian menyerahkan 1 keping CD plus 1 buah hardcover bagi yang nilai TA-nya dapatkan A. Itu diserahkannya ke perpustakaan. Ya. Bagi yang bukan nilainya A, itu hanya menyerahkan CD aja. 2 CD. 1 CD ke perpustakaan. Jadi, nggak perlu di hardcover yang bukan nilainya A.
Biasanya nanti orang perpus nanya nilainya apa? A. Nanti ditagih hardcovernya. Gitu. Nah, sistematika untuk cara untuk memberikan ke perpus itu nanti kalian hubungi masing-masing unitnya gitu. Kalau ke perpus ya kalian hubungi perpusnya. Ya. Jadi sistemnya yang jelas kalian boleh datang kampus, tetapi harus ada protokol prosedurnya gitu deh. Dan itu mungkin entar itu kalian daftar online dulu atau gimana, itu kalau yang perpus. Ya, nanti kalian cari informasinya ke perpustakaan. Oke, untuk format CD-nya, ingat dia pakai stiker ya, CD-nya pakai stiker warna abu-abu. Teknis penyerahan CD-nya tadi saya bilang silakan menghubungi bagian perpustakaan. Gitu. Ingat yang di TU itu, jadi seharusnya kalian menyerahkan dua. Satu buat TU, satu buat perpustakaan. Tapi yang di TU-nya tidak perlu karena saya pikir sudah ada di soft copy ini. Ya, yang sudah kalian upload di Google Form. Ini udah komplit semuanya. Nah, untuk format di perpus CD-nya itu isi apa aja, itu juga dia ada formatnya, jadi nggak sembarangan. Kayaknya tuh dia dipisah-pisah bab 1, bab 2, bab 3, abstrak. Cuman saya nggak tahu, nanti silakan hubungi pihak perpusnya ya. Oke. Masa revisi tadi ya, 10 hari tidak termasuk pengumpulan berkas ke perpustakaan ya. Jadi masa revisi itu 10 hari hanya sampai di poin D yang banyak ini. Semuanya 10 hari. Tapi di luar itu, kalian boleh menyerahkannya di hari ke-11 itu ke perpus boleh. Tapi ingat, kalau kalian belum menyerahkan ke perpus, maka kalian tidak bisa daftar wisuda. Gitu. Karena salah satu persyaratan wisuda adalah menyelesaikan administrasi dan menyerahkan bukti form kalau kalian sudah menyerahkan hardcover atau CD ke perpustakaan. Jadi jangan diremehkan juga ke perpus. Tapi perpus itu tidak termasuk 10 hari kalender tadi. Jadi 10 hari kalender cuma ada sampai poin D aja. Ya, semuanya itu nanti perpus karena takutnya waktunya lama, harus menunggu lagi, terus nanti harus ngantri datangnya. Nah, itu nanti bisa tanyakan langsung ke perpus untuk teknis kedatangannya gimana. Gitu. Setelah semuanya selesai, nilai akan dilaporkan dan menunggu status DISIA menjadi L, lulus. Ya. Biasanya range-nya itu karena ini sekaligus gebrek, jadi bisa mau nggak mau kita harus menunggu semuanya dulu selesai sidang. Jadi laporin langsung semuanya. Ingat pelaporan nilai ketika nilai UAS kalian sudah muncul, baru bisa kita laporkan. Kecuali kalau yang semester ini tinggal TA doang, gitu ya. Tinggal TA aja, kalian bisa, itu nanti kita akan sort siapa saja yang tinggal TA. Nanti kan ketahuan, kita sort semuanya, nanti yang tinggal TA dilaporkan lebih dulu, gitu. Kalau sudah menyerahkan revisi tadi, gitu loh. Sampai poin D. Tapi kalau belum nyerahin ya nggak bisa juga kita laporin gitu. Tapi kalau yang masih ada mata kuliah, tapi insya Allah kayaknya mata kuliah udah bisa di-input semua nilainya kalau yang udah UAS. Jadi langsung kemungkinan munculnya juga cepat, jadi bisa juga cepat kita laporkan gitu. Jadi jangan tanya-tanya, udah selesai sidang nih hari ini, besok kalian nanya, Pak nilainya kapan keluar? Gitu. Pak nilai saya belum muncul-muncul, baru kemarin sidang udah nanya, revisi aja belum selesai gitu. Ya. Jadi jangan tanya. Jadi pokoknya patokannya kalian masih ada 2 mata kuliah, tunggu nilai itu keluar dulu baru kita laporkan. Karena kalau enggak SKS kalian jatuhnya masih kurang gitu loh. Kan minimal SKS yang harus dilaporkan itu 140. Nanti kita ngelaporkan tinggal TA 4 SKS doang jadi 144. Oke. Sampai sini? Yang tanyain? Lanjut ya. Oke. Nah, ini tadi yang banyak pertanyaan-tanya. Ketentuan buat video gimana, Pak? Ya. Mau konfirmasi aja sih, Pak. Silakan. Apaan? Konfirmasi apa, Mas? Wait. Halo. Iya, udah. Apa konfirmasi apa? Jadi Mas, nggak ada suaranya, Mas. Mas. Halo. Lanjut ya. Lanjut dulu deh. Nih, Mas, kayak putus. kita Mas, hanya putus, untuk... Mas. Nanti diketik aja ya. Oke. Next, ketentuan membuat video. Durasi video presentasi maksimal 10 menit. Ya.
Jadi jangan lebih dari 10 menit. Ya, presentasikan, diusahakan semaksimal mungkin, sesingkat mungkin, tapi jelas gitu loh. Jadi segala teori-teori itu nggak usah dijelaskan. Jadi langsung ke bab 1 ya kurang lebih sama kayak sempro lah. Kalau sempro kan bahkan cuma 5 menit gitu loh, karena cuma mau tahu doang apa sih yang kalian buat. Tapi kalau ini sudah final, jadi video presentasinya kalau bisa maksimalnya 10 menit. Oke, saat membuat video presentasi mengenakan pakaian sama, pakaiannya sama kayak pada saat nanti online ya. Jadi yang sudah selesai nih TA-nya nih, bisa dibikin presentasinya dari sekarang. Video presentasinya dari sekarang nih. Ya, bisa dibuat dari sekarang. Jadi nanti pada saat hari H udah tinggal H-3 tinggal ngirim ke pembimbingnya masing-masing gitu. Lanjut, saat membuat video presentasi mohon untuk slide-nya juga diperlihatkan. Jadi jangan muka kalian doang nih kayak gini nih ya. Jadi ada slide-nya juga di sebelah kirinya atau kanannya, atau muka kalian yang kecil tapi slide-nya yang gede, itu bebas. Nah ini ada link videonya, nanti coba kalian di gini ya. Coba saya buka deh. Ini tadi saya udah klik. Nih. Wait. Jadi ini kan ada orangnya nih kecil ya. Nah ini nanti kalian background-nya coba disesuaikan sama pakaiannya. Pakaiannya tadi udah ada jas-nya, udah kalau bawahan terserah kalian lah ya. Cuman kalau bisa semuanya kelihatan ada jas, ada dasinya juga, pakaiannya putih gitu. Nah, ini kan dia present nih, presentasi pakai PPT. Nah, PPT-nya ini yang besar atau kebalikannya juga boleh. Kalian yang besar, terus PowerPoint-nya kecil. Jadi jangan semua muka kalian doang atau PPT-nya doang, orangnya kagak ada gitu ya. Jadi dua-duanya harus terlihat. Oke. Ya. Next. Saat membuat video boleh dilakukan dalam keadaan duduk kayak gini, kayak saya juga duduk ya, atau berdiri juga boleh. Saat presentasi alat mohon agar dapat menunjukkan rekamannya aja. Jadi kayak tadi tuh, tapi sambil direkam. Jadi kalian harus bisa menampilkan video atau videonya nanti pada saat sidang online gitu. Sampai sini ketentuan membuat video, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Halo. Untuk dasinya itu. Iya, silakan. Suaranya kecil, Mas. Bentar. Halo. Untuk dasinya ya, itu udah. Bebas. Untuk apa? Sorry. Dasi. Dasinya bebas. Tapi kalau bisa warnanya warna gelap ya. Nah, merah juga nggak apa-apa sih. Bebas kok. Bebas warnanya berarti. Iya. Tapi jangan dasi kupu-kupu ya. Ntar buat sudah aja dasi kupu-kupu. Lanjut. Halo Pak. Ya, silakan. Ini Pak, saya mau konfirmasi lagi Pak soal bikin video Pak. Kita bukan cuma hanya mempresentasikan doang ya, berarti kita juga harus tampil juga sebagai wawancara kayak presentasi langsung dengan foto. Pada saat kapan? Yang buat video ini Pak. Iya, dua-duanya muncul. Itu suara apa sih? Ada yang kerja ya? Iya Pak. Oke. Iya, jadi dua-duanya muncul Mas. Jangan sendiri doang. Jangan PPT-nya doang sama suara Mas. Ya pengujinya kagak tahu Mas yang mana. Ya. Bukan Pak, maksud saya tuh yang kita buat video ini kan saya tuh cuma hanya buat video alatnya doang Pak, jangan kamera. Oh bukan, video presentasi. Oh, begitu. Jadi pada saat hari H kalian tidak perlu presentasi lagi, gitu. Ya kalau yang kagak buat alat gimana? Ya, oke, lanjut. Ada lagi terkait dengan ketentuan membuat video presentasi? Bukan video ini ya, bukan video alatnya. Ingat loh ya, video kalian mempresentasikan tugas akhir kalian gitu loh. Biasa kayak kemarin sempro gitu, cuman kan kalau sempro kan langsung online. Nah ini kalian rekam dulu gitu, jadi dibuat dari sekarang nggak masalah. Kalau yang udah jadi TA-nya, kalau yang udah jadi alatnya, kalau yang udah jadi semuanya, nanti kalian bikin gitu. Karena hari Senin saya akan sosialisasikan juga ke dosen penguji dan pembimbing, jadi biar nanti pembimbing bisa men-share video yang kalian buat, video presentasi yang kalian buat, nanti penguji yang akan menilai.
Karena ketentuan penilaian itu banyak parameternya. Gitu, dari mulai cara kalian presentasi, terus alat kalian, terus TA kalian pada saat nanti tanya jawab juga. Gitu. Oke, sampai sini? Jelas? Oke, next. Ya. Ini salah nih ya. Ini adalah maksudnya salah. Ketentuan mendapatkan tanda tangan. Ya. Jadi cara dapetin tanda tangan dari dosen pembimbing, koordinator TA, dan Kaprodi. Mahasiswa mengirimkan lembar pengesahannya aja ke pembimbing masing-masing dalam bentuk soft copy. Ya. Oke. Pembimbing dimohon untuk menginsert. Jadi nanti pembimbing kalau kalian udah nge-share tuh lembar pengesahan, jangan sampai ada yang salah. Karena di lembar pengesahan tuh yang sering salah tuh halamannya sama judulnya. Jadi kalau yang udah direvisi, setelah direvisi, itu langsung kalian ganti judulnya kalau misalkan ada revisi judul. Gitu loh. Jadi jangan sampai salah nih. Karena nih ribet nih, cuma sekali doang. Ya. Kalau udah fix, silakan kalian kirim ke pembimbing. Jangan sampai salah nama pembimbing sama kaprodinya, sama koordinator TA-nya. Itu sudah dipastikan benar semua. Ingat, koordinator TA, bukan koordinator KP. Karena itu juga banyak yang salah. Tinggal copy paste doang gitu. Terus ganti nama pembimbing sama pengujinya. Nama pembimbing sama koordinator TA-nya. Kalau kaprodinya kan memang tetap namanya kan. Jadi itu yang salah. Jadi koordinator TA bukan KP. Kalau kalian udah kasih ke pembimbing dalam bentuk soft copy, nanti pembimbing yang akan menginsert tanda tangannya dia. Gitu loh. Ya. Setelah pembimbing nginsert tanda tangannya, dia ngirimin lagi ke teknikelektro.mercubuana@ac.id. Jadi kirim email ke prodi. Setelah itu TU akan ngeprint tanda tangan pengesahan yang sudah ditandatangan sama si pembimbing tadi, yang sudah diinsert tanda tangan pembimbing, di print tuh sama si TU. Nanti tinggal tanda tangan koordinator TA saya sama Pak Setio. Jadi itu asli, ya. Tanda tangan saya sama Pak Setionya asli, ya. Setelah di print, kalian ngambil lagi ke kampus. Nah, itu ingat dalam waktu 10 hari tadi revisi, ya. Jadi akan lumayan banyak nih. Jadi nanti kita kasih waktu misalkan sekalian nih. Jadi jangan lama-lama. Kalau misalkan udah oke, udah direvisi, atau mungkin setelah sidang itu langsung dikirim ke pembimbing masing-masing. Bapak, ini mungkin untuk mempersingkat waktu untuk lembar pengesahannya dulu aja gitu. Jadi langsung kasih ke pembimbing lembar pengesahannya aja, nanti biar pembimbing yang ngirim ke email kita, nanti kita yang ngeprintin. Tuh, kita kurang baik apa tuh? Udah diprintin 1 lembar doang, lumayan lah ya. Kalau dikali 150 orang kan udah banyak gitu ya. Ya, jadi semuanya kayak gitu. Setelah itu kalian ambil lagi ke kampus. Ya. Setelah udah lengkap semuanya akan diinfokan di grup TA. Ya, nanti tanggal sekian yang pernah submit, yang sudah masuk si ini gitu loh. Nanti bisa diambil. Nah, cara ngambilnya untuk datang ke kampus dan bertemu dengan TU, mohon untuk join grup di WA TU. Jadi ada grupnya khusus elektro, tapi ingat satu prodi 1 hari itu cuma 2 orang. Nah, makanya itu nanti agak-agak ribet juga, tapi nanti mungkin bisa saya kondisikan kalau kalian tinggal cuman ngambil doang ya. Kalau ngambil doang mungkin nanti bisa teman-teman yang lain yang satu batch atau yang ini bisa nitip gitu loh. Bisa dititipkan aja, jadi biar nanti yang ke kampus lebih sedikit juga gitu loh. Nanti bisa dikolektifkan aja gitu loh. Siapa nih yang mau ngambil? Ada gangguan kayaknya, Pak Hafiz. Pak Hafiz terputus kayaknya ya.
Iya, sepertinya terputus. Video sama ininya, suaranya hilang. Coba sebentar saya telepon dulu deh. Saya telepon dulu ya. Mic-nya Pak, mic-nya. Oh iya, sorry. Tadi tiba-tiba aduh, gawat nih. Susah banget. Oke, tadi sampai mana ya kita? Sampai mana? Buat video dia mau tanyain? Sampai ketentuan buat video, Pak. Oke. Buat video. Tadi sampai kolektif. Dengan tanda tangan, Pak. Menggunakan tanda tangan, Pak. Tanda tangan ya. Wait, saya present. Tanda tangannya nggak bisa di-scan aja, Pak, dikirim balik gitu, Pak. Harus ngambil ke TU ya, Pak. Iya, harus asli tanda tangannya. Kaprodi harus asli. Sorry tadi sempat keputus pas Pak Hafiz menjelasin apa namanya buat tanda tangan asli tadi, tanda tangan asli. Coba dari situ aja, Pak. Iya, oke. Iya. Iya. Ya, jadi lembar pengesahan yang tadi kalian punya dikirim ke pembimbing. Nanti pembimbing akan tanda tangan digital. Setelah itu pembimbing mengirimkan lembar pengesahan ke prodi, ke email prodi. Lalu TU-nya nanti akan ngeprint ya lembar pengesahan, lalu nanti akan ditandatangan sama koordinator TA sama Kaprodi. Nanti mungkin bisa ya pokoknya harus Kaprodi itu harus asli gitu. Koordinator TA mungkin bisa juga nanti digital gitu. Nanti tergantung saya aja gitu ya. Maksudnya apa nanti kira-kira lebih baik digital aja kalau yang koordinator TA, nanti yang Kaprodinya aja yang asli. Nah, itu yang harus asli. Jadi nanti TU akan memberikan ke Kaprodi untuk ditandatangani lembar pengesahannya doang gitu. Jadi kalau udah lengkap, nanti kalian boleh ke kampus dengan cara untuk nge-scan untuk join di grup WhatsApp TU-nya. Jadi minimal itu, bukan minimal ya, maksimal tuh 10 orang per hari, dan itu untuk 5 prodi. Dan prodinya kita ada 5, jadi satu prodi itu cuma 2 orang. Ya bisa aja kan nanti yang masuk cuma 2, nanti kalian tinggal nunggunya di Indomaret, di sekitaran kampus lah, Bank BNI, gitu-gitu. Itu masih boleh. Tapi yang untuk masuk ke TU-nya, ke rektoratnya itu cuma 2 orang maksimal. Tapi syaratnya yaitu kalian harus daftar dulu ke grup WATU. Nah, ini cara daftarnya. Nah, ini cara daftarnya. Jadi di sini saya jelaskan, tadi sudah dijelaskan tentang penyerahan CD, jadi kita nggak usah pakai CD, semuanya sudah di Google Form semuanya, gitu. Jadwal pelayanan cuma 3 hari, Selasa, Jumat, Sabtu. Terus nanti kalian scan di bagian yang elektro. Gitu. Ya. Nanti silakan isi ketentuannya ini, ada nama, NIM, keperluannya apa. Keperluannya nanti ambil lembar pengesahan gitu. TA, lembar pengesahan TA. Nanti harinya hari apa bisanya. Gitu. Thank you. Silakan. Saya ini dulu. Stop dulu. Ya, yang mau tanya boleh via chat juga boleh ya.
Sorry? Materinya nanti boleh di-share nggak ini, Pak? Boleh. Ntar di-share, Pak. Terima kasih, Pak. Tuh. Siapa lagi yang tanya? Di chat boleh apa? Via chat boleh ya? Pak. Cuman tadi chatnya ada. Ya, silakan. Perihal tanda tangan itu berarti kita mengirimkan format lembaran pengesahannya ke dosen pembimbing. Dan nanti dari dosen pembimbing yang akan meneruskan ke kampus, Pak. Iya. Di estafet. Oke, berarti. Nanti dari kampus akan mengembalikan lagi ke kalian tapi dalam bentuk hard copy. Ingat kertasnya A4 jadi diseragamkan. Jangan sampai ntar tiba-tiba kalian ngeprintnya bukan A4, HVS, terus tiba-tiba pas yang dapat A4. Nah, setelah sudah dapat tanda tangan, kalau misalkan kalian yang harus hardcover, ya silakan kalian hardcover aja gitu loh. Jadi jangan langsung hari itu, maksudnya di hardcover langsung hari itu, jadi nanti bisa langsung next-nya ke perpustakaan. Nah, tapi itu hubungan ke perpustakaan. Tapi kalau misalkan yang nggak perlu hardcover, berarti kan lembar pengesahannya itu nanti kalian scan gitu. Untuk di burning di CD di perpustakaan itu gitu. Tapi tetap kalian harus ke perpustakaan untuk menyerahkan CD itu. Tapi tidak perlu hardcover. Nah, kalau kalian mau backup tugas akhir kalian mau hardcover juga berarti 2 eksemplar. Satu nanti buat perpus, satunya buat kalian. Mungkin nanti yang perpus tanda tangannya yang scanan atau yang kopi warna juga boleh. Gitu. Nanti tinggal tanya ke perpus aja nanti bisanya apa. Apa nanti kalian yang kopinya nanti perpus harus asli. Ini apa nih? Oh, ini not to land. Oh iya, Pak. Oke, ya. Perihal CD itu berarti kita hanya menyerahkan ke perpus. Jadi nggak ada CD untuk TU lagi, Pak? Nggak. TU hanya dari form. Kalau pembimbing silakan kalian koordinasikan dengan pembimbing masing-masing karena sekarang pembimbing udah kurang mau menerima CD sih. Jadi lebih baik dikirim email kah laporan kalian gitu. Oh gitu, baik Pak. Ya. Pak, untuk ayo atu nanya. Siapa dulu? Tulus. Oke Pak, kalau untuk mendapatkan tanda tangan itu termasuk di dalam waktu yang 10 hari itu ya Pak ya? Iya, makanya setelah sidang kalian langsung kirim lembar pengesahannya. Gitu. Oh. Tapi kalau untuk kalau bikin template jurnal, bikin poster itu kan lama, jadi jangan nungguin itu selesai dulu, nanti nggak kejar waktunya. Gitu. Intinya habis revisi. Iya, revisi isinya revisi isinya sedikit, kalau udah baru dikirim lembar pengesahannya ke pembimbing. Gitu. Oh. Oke Pak, makasih Pak. Ya, Julianto silakan. Ya Pak. Ya Pak, untuk yang setelah sidang kan kita mengisi Google Form Pak. Di situ yang laporan TA Word full plus TTD. Berarti di kertas TTD tanda tangan lembar pengesahan itu kita scan, kita jadikan Word lagi Pak? Iya. Nggak usah. Di scan tapi dalam bentuk picture aja juga nggak masalah. Gitu. Soalnya di sini di tulisan setelah sidang di poin D laporan TA Word full plus TTD lembar pengesahan. Iya, jadi lembar pengesahannya aja tuh dalam bentuk picture, capturean, di insert image. Nanti si lembar pengesahan yang image itu masuk ke bagian halaman pengesahan gitu. Maaf. Di kompres dijadikan Word lagi. Oke Pak, makasih Pak. Iya, tetap aja. Next. Siapa lagi yang mau nanya? Yang saya Pak. Ya, katanya Pak. Resnadi, jangan. Mengenai tadi Pak, untuk submit tanda laporan yang sudah tanda tangan tadi kan masuk jangka waktu 10 hari ya Pak, 10 hari kalender ya. Itu kan sedangkan pengunjung di kampus kan maksimal 10 orang per harinya. Nah itu kan kita mahasiswa di sini kan ada 200 yang ngambil ini. Iya. Kan nanti keburu Pak. Kan kalau 10 hari kan berarti cuma 100 orang doang yang ini. Iya. Begitu Pak. Ya, untuk penyerahannya nanti ke kalian, nanti kita akan koordinasikan di grup TA aja, gitu loh. Atau nanti bisa jadi kalian nanti dikondisikan saja kalau cuma ngambil lembar pengesahan aja sih, menurut saya nggak masalah, gitu loh. Tapi kalau bisa, ya itu tadi kolektifan, misalkan satu orang megang 10 aja, berarti kalau misalkan 2 orang sehari udah 20, kalau 3 hari udah 60, itu insya Allah keburu sih. Nanti untuk penyerahannya juga kita akan sesegera mungkin. Dan kita juga akan secepat mungkin kalau misalkan hari ini kalian, sekarang hari apa? Hari Sabtu, misalkan kalian ke kampus, bukan ke kampus,
hari Sabtu kalian ke kampus, nah itu udah jadi, sorry, kemarin misalkan kalian sudah masuk nih tanda tangannya ke Prodi, ke TU, nanti TU print, jadi hari Sabtunya bisa langsung kalian ambil, gitu. Jadi kita usahakan juga semaksimal mungkin untuk dipercepat waktunya, gitu. Insya Allah kalau misalkan nanti nggak keburu, ya nanti saya akan kita akan buat kebijakan lagi atau gimana, gitu. Tapi diikutin dulu aja prosedur yang kayak gitu, ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Next question. Wih. Siapa? Sardi. Udah aktifkan mic nih. Ya. Pak, ini kan record video ya, Pak. Ya. Boleh di-share nanti linknya. Siapa tahu di kemudian hari bisa diputar ulang gitu, Pak. Video apa nih? Ini yang direkam. Oh, iya. Nanti pasti akan share. Siap. Makasih, Pak. Ya. Oke. Sampai sini jelas nggak nih? Kebayang ya? Saya online tuh kayak apa, sekarang sistemnya udah nggak presentasi pada saat online, tapi tinggal tanya jawab aja, dan itu untuk mempersingkat waktu juga, mengefektifkan waktu, mengefisiensikan kuota kalian juga gitu. Oke. Tapi memang prosesnya kalau yang sebelum saya rasa kalian paham, nanti yang saat sidang insya Allah juga mungkin lancar lah gitu. Nah yang setelah sidangnya memang yang agak ribet gitu. Tapi nggak apa-apa, diikutin aja gitu ya. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Silakan. Iya, Pak, untuk masalah apa tadi pamflet itu pamflet itu harus jadi pas kita lagi sidang saat tanya jawab dengan pembimbing dan penguji, atau pas nanti di 10 hari yang revisi itu, Pak? Pamflet apa ya? Poster mungkin, Pak. Poster. Tadi yang poster nih, Pak. Poster ya? Apaan? Pamflet apaan ya? Poster yang suruh ini, Pak, tadi untuk menjelaskan tugas akhir itu tuh, Pak, tadi. Tugas akhir itu kan nanti disuruh buat pamfletnya kan, poster. Nah, itu pas kita selesaikan poster itu pas lagi sidang tanya jawab dengan penguji, atau setelah 10 hari waktu revisi itu, Pak? Tadi poster tuh ada di part mana? Sebelum, saat, apa setelah? Gitu loh. Baca lagi. Setelah sidang, 10 hari setelah sidang, Mas. Oke. Jangan tadi nggak merhatiin nih, putus ya jaringannya. Oke, lanjut. Pak, mau nanya sih. Ya. Untuk nanti kan berarti kita kan hanya saat ada penguji, itu kita hanya melakukan sesi tanya jawab. Semisalkan ada penguji yang meminta kita untuk menjelaskannya terlalu berbelit-belit, itu bagaimana, Pak? Enggak lah, kan pembimbing dan penguji juga kita briefingkan. Jadi fokus ke pertanyaannya. Kalau misalkan dia nanya terus kalian nggak jelasin, ya gimana modelnya? Kan mau ngomong kan ketika kalian jawab, kalian pasti ada sedikit yang dijelaskan gitu loh. Soalnya jadi kan artinya kalian tidak mempresentasikan dalam waktu 10 menit itu gitu loh. Jadi udah langsung ketanya jawab, misalkan kenapa kamu buat ini? Ya jelasin gitu loh. Biasanya kan soalnya ada penguji yang ini, Pak. Takut ya penguji yang kayak gitu. Memastikan saja, Pak. Enggak, tapi nanti penguji sama pembimbing juga kita briefingkan kok. Jadi tolong jangan ya kalau misalkan nanya itu mah urusan penguji lah ya. Ya kalau pertanyaannya susah kalian nggak jawab, ya pasti dia muter-muter terus gitu loh. Baik, makanya ketika ditanya, jawabnya yang singkat, padat, jelas. Kalau kalian membutuhkan untuk dijelaskan dalam teori kalian atau presentasi kalian, tampilkan slide-nya gitu. Ini maksudnya apa nih? Di slide 5 saya lihat misalkan si penguji. Anda menuliskan rumus ini coba dihitung rumusnya. Ya itu kalian mau nggak mau kan harus ini. Menjelaskan rumus itu gitu. Lanjut. Ini saya foto dulu. Siapa lagi? Ayo, ingat ya, kalau udah briefing kayak gini jangan ada nanya lagi di grup. Saya capek jelasinnya. Ntar jam 4 saya jelasin lagi. Ya. Jadi semuanya Pak, saya harap sudah selesai. Apa? Siapa yang nanya? Mau nanya, Pak. Andrea, silakan. Yang terkait lembar pengesahan tadi, Pak. Boleh.
kan ujung-ujungnya kan Pak itu nanti difoto juga Pak, dimasukin ke laporan. Kenapa mesti kita ambil ke kampus lagi Pak? Kenapa nggak dikirim via soft file aja gitu Pak? Jadi Masnya ngira saya sudah ngeprintin, terus tanda tangan Kaprodi, terus saya harus scan lagi? Wow. Difotoin maksudnya Pak? Ya, terus saya harus fotoin 200 orang gitu. Satu. Itu kan urusan Masnya aja gitu loh. Ya? Soalnya gini Pak, mohon maaf Pak, karena ada kebijakan dari perusahaan saya untuk ke daerah Jakarta itu dilarang Pak. Oke. Nah, jadi saya ntar bingung cara ngambilnya Pak. Gimana ya kalau kayak gitu ya? Saya juga bingung. Iya. Karena ya memang, jadi tanda tangan Kaprodi tidak boleh di-insert kayak pembimbing atau koordinator TA gitu loh. Jadi memang udah ada hardnya di tanda tangan itu sama Kaprodi. Nah nanti dari Kaprodi udah selesai semua. Saya tengah itu ini ya. Mas Andreas ya. Mas Andreas kerja di mana? Di daerah mana? Di Cilegon, Mbak. Cilegon. Berarti ini kemungkinan akan banyak yang sama kalau kasus seperti ini ya. Ya. Iya kan? Ini Mas di mana? Di PLN atau di mana? Di Krakatau, Pak. Di PTKS. Kemungkinan akan banyak yang sama. Nah, jadi kalau kayak yang kasus seperti ini ya, kebijakan dari kita, dari kami itu Masnya nanti minta tolong sama temannya yang Jakarta aja. Oke. Ya, minta tolong. Jadi jangan juga Pak Hafiz atau Bu Kety yang suruh scan lagi gitu loh. Kan buat masalah sendiri. Oke, ngerti Pak. Ya, jadi kalian nanti minta tolong sama temannya yang di Jakarta untuk ambilkan ke kampus, tapi jangan semua juga. Maksudnya yang memang sekarang kan kita masih PSBB juga nih. Iya. Ya, ini kemungkinan tidak hanya Mas Andres, kemungkinan akan ada beberapa lagi yang lain pasti nanti. Kalau yang sama-sama dari Cilegon pasti akan sama nih, karena kan Cilegon Jakarta yang agak masuk agak susah. Ya, Mas Andres, tangkap ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, minta tolong sama temen nggak apa-apa, tapi jangan juga nyuruh Pak Hafiz atau Bu Kety suruh scanin gitu. Oke, siap Pak. Oke ya, oke ya. Jelas ya Mas ya. Jadi memang tugasnya kita sampai situ. Jadi setelah itu ya kita kembalikan lagi ke mahasiswa gitu. Ya. Oke. Next question, silakan. Lagi siapa? Firdaus, silakan. Muhammad Firdaus. Siapa yang aktifin mic? Oh, nggak jadi Pak, lupa. Udah? Oh, oke. Siapa lagi? Udah, cukup ya. Jadi dari saya cukup. Jadi jangan ada yang tanya-tanya lagi di grup tentang ini, tentang itu. Jadi semuanya sudah saya jelaskan. Tapi kalau kalian nanti mau join lagi untuk meng-remind, silakan. Tapi nanti recording ini udah direkam kok sama pasti. Nanti akan di-share. Wisuda apa nih? Saya aja sidangnya belum ada nih wisuda. Belum tentu lulus. Pak, terakhir Pak. Ya, silakan Reja. Reja? Ya, silakan. Untuk poster Pak, itu bisa kasih gambaran itu gimana Pak ya? Saya kayak kurang paham gitu Pak untuk posternya Pak. Poster? Ya, yang setelah wisuda Pak. Kalau saya setelah wisuda, saya ngomongin wisuda jadi setelah wisuda ya. Poster. Apa ya? Lalu saya cari dulu nih. Cari banyak sebenarnya Mas kalau poster itu. Nih coba saya kasih contoh nih. Mana ya tadi Google? Share screen. Regional. Udah kelihatan belum? Ini poster tuh kayak gini nih, kurang lebih nih. Background desainnya bebas, terus mau modelnya kayak apa silakan. Jadi singkat padat jelas gini nih. Kalau ada gambarnya kalian munculkan, ya. Jadi jangan terlalu banyak tulisan juga kalau poster.
gini aja, nah ini nanti kalian setting ukurannya jadi A3 gitu. Gitu aja. Terus ada hasilnya, tabelnya itu. Pokoknya sekreatif mungkin lah kalian. Pokoknya intinya poster itu adalah bab 1 sampai bab 5 itu masuk semuanya gitu. Jadi kurang lebih sama kayak jurnal, cuman kalau jurnal kan lebih banyak kata-katanya juga. Kalau ini lebih banyak desainnya atau apanya. Gak usah yang rumit-rumit. Oke ya. Kayak desain infografis gitu Pak ya, dari bab 1 sampai bab 5 ya Pak? Iya, tapi kan nggak mungkin dong kita masukin semua, jadi makanya dibikin sesimpel mungkin. Misalkan ini latar belakangnya apa, terus nanti metode yang digunakannya bagaimana, terus nanti hasilnya apa, terus abstraknya mungkin di tengah-tengah sini bisa gitu loh. Terus nanti kesimpulan, udah nanti ada nama masnya sama jurusannya, gitu aja. Sama satu lagi Pak, yang ya, untuk cover CD yang abu-abu itu gimana Pak ya? Kalau kalian ke kampus, ke rental, ke tempat perintan itu biasanya udah tahu kalau warnanya abu-abu. Di fotokopi. Jadi di fotokopi manapun. Kalau di dekat kampus biasanya udah tahu. Pokoknya saya mau ngeprint buat TA, nanti formatnya dia udah tahu juga. Terus nanti dia bentuknya kan stiker. Nanti dia ngeprint stiker itu, formatnya udah tahu warnanya. Kalau kalian tinggal bilang aja. Karena setiap jurusan itu, setiap fakultas ya, setiap fakultas tuh beda-beda warnanya. Nah, kebetulan di kita tuh warnanya abu-abu. Jadi harus warna abu-abu. Hardcover-nya juga sama, warnanya abu-abu. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Sip, sama-sama Raja. Lagi? Pak minta tolong di-share. Ini wisuda ada Pak. Ya wisuda yang Maret aja, baru terlaksana Agustus ya. Yang Juli aja belum terlaksana nih. Nggak tahu. Jadi kita fokusnya. Wisuda online gimana Pak tetap? Wisuda online tetap. Ya itu yang Pak. Enggak. Yang wisuda bulan Maret kemarin yang di cancel itu wisudanya online tapi di bulan Agustus nih gitu. Nah kan udah masuk lagi tuh si wisuda Juli. Nah wisuda Juli saya nggak tahu kapan. Nah kalian yang belum sidang TA udah nanya wisuda. Saya bingung kapan wisuda tahun depan kali ya. Kalau udah nggak corona. Oke, jelas. Nanti filenya di-share ya. Oke. Lanjut. Orangnya visioner, Pak. Oh, bagus sih. Ya, tapi nggak gitu juga kali visioner. Oke, cukup Pak Setio. Saya kembalikan ke Pak Setio. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Terima kasih Bu Kety yang telah memfasilitasi mahasiswanya untuk hadir hari ini. Oke, semua mahasiswa saya rasa sudah jelas yang dijelaskan sama Pak Hafiz tadi. Ini ada rekamannya, ada sesi pagi, ada sesi sore. Nanti untuk rekamannya akan saya share sekalian setelah 2 sesi selesai ya. Jadi nanti sore sekalian ya, biar nggak saya bolak-balik nge-share-nya gitu. Oke? Ada yang tanyakan nggak? Kalau tidak, berarti untuk yang berikutnya kalian mempersiapkan set paparan, terus dan lain-lain. Yang pasti adalah sampai dengan sidang tugas akhir itu kalian harus lebih banyak komunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing. Itu intinya itu di situ. Kalian mau sebagus apapun administrasinya dengan program studi dengan kalkulator tugas akhir, tapi kalau dengan kalkulator tugas akhirnya belum lancar, saya rasa akan tidak akan lancar juga gitu. Oke? Terima kasih. Semua sehat selalu. Thank you semuanya. Ya, sekarang masih masa PSBB transisi belum berakhir untuk yang di Jakarta. Untuk yang di luar Jakarta, jika sekiranya ada kesulitan untuk akses ke Jakarta, bisa seperti tadi, bisa di dekat temannya yang ada di Jakarta. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.